Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Nadifatul Fuadiyah, yang kedua Alfiana Nasyid, yang ketiga Ika Farhatun Nazilah, yang keempat Nurjana, yang kelima Rio Ahlan Faisal, dan yang terakhir Syarifah Hasnah Fairuz. Kami dari Prodi Manajemen Pagi 2020 akan memenuhi tugas presentasi mata kuliah teknik peramalan dengan mengambil peramalan usaha ayam geprek. Ayam geprek adalah waralaba ayam goreng crispy atau crispy fried chicken. Renyah ayam dari tepung bumbu racikan rahasia, serta varian sambal menjadi pembeda dan keunggulan ayam geprek dari produk ayam goreng crispy lainnya. Dengan kecenderungan produk yang disukai segala kalangan, baik dari anak-anak sampai dewasa, membuat bisnis ayam mempunyai prospek jangka panjang dan tidak terpengaruh oleh musim apapun. Ayam geprek yang kami jual memiliki banyak varian sambal. Maka hal ini, ayam geprek ingin mengetahui berapa banyak varian sambal yang laku dan berapa jumlah yang harus dipesan bulan depan. Hasil yang diperoleh yaitu peramalan jumlah produk yang terjual bulan depan per varian produk. Selanjutnya, tahapan dalam peramalan. Tahapan dalam peramalan usaha kami ada 7. Yang pertama, menetapkan tujuan peramalan. Kedua, memilih unsur yang akan diramalkan. 3. Menentukan horizon waktu peramalan. 4. Memiliki jenis model pemodelan. Kelima, mengumpulkan data yang diperlukan untuk melakukan peramalan. 6. Membuat peramalan. Dan yang terakhir, ketujuh, memvalidasikan dan menerapkan hasil peramalan. Peramalan atau forecasting. Peramalan permintaan merupakan langkah awal yang dilakukan dalam membuat keputusan mengenai supply chain management dan menentukan keputusan dalam pengadaan bahan, stok, sampai permintaan pemesanan pelanggan menurut Sunil Chopra dalam bukunya. Perhitungan dalam demand forecasting menggunakan beberapa metode time series yaitu For Period Moving Average, SIS, Holtz Model, dan Winters Model yang dikalkulasi menggunakan Microsoft Excel. Dengan menggunakan peramalan permintaan, resiko yang terjadi dalam inventory control dapat diminimalisir. Peramalan permintaan dijadikan acuan dalam penentuan keputusan bisnis. Objektif demand forecasting terbagi menjadi dua, yaitu short term dan long term. Short term terdiri dari merumuskan kebijakan produksi, merumuskan kebijakan harga, kontrol penjualan, dan mengatur keuangan. Long term terdiri dari menentukan kapasitas produksi dan merencanakan kegiatan jangka panjang. Yang selanjutnya metode yang digunakan. Yang pertama, single moving avenger adalah metode perkiraan bisnis yang digunakan untuk memprediksi kondisi pada masa depan dengan bantuan gumpalan data dan masa sebelumnya. Metode ini sering digunakan dalam memperkirakan permintaan pasar, analisis teknikal pergerakan saham, forex, dan memperkirakan tren bisnis lainnya di masa depan. Rumus moving avenger MA sama dengan keseluruhan penjumlah semua data dibagi N adalah jumlah periode. Metode yang digunakan: pemulusan eksponensial tunggal atau single exponential smoothing atau SES merupakan teknik perkiraan rata-rata bergerak dengan data diberi oleh fungsi eksponensial. Metode ini sebagai peramalan rata-rata pembobotan. Rumus single exponential smoothing dapat dilihat sebagai berikut. Ft plus 1 sama dengan Qxt plus dalam kurung 1 min X 1 min Q Ft min 1. Ft plus 1 adalah ramalan untuk periode T plus 1. Xt sebagai nilai real periode T sebagai bobot yang menunjukkan konstanta penghalus dalam kurung 0 lebih dari alfa lebih dari 1 dan Ft min 1 sebagai ramalan untuk periode T min 1. Materi selanjutnya adalah implementasi metode peramalan.
Berikut gambar 2 dan gambar 3 merupakan hasil dari peramalan dan permintaan sebenarnya pada ayam geprek periode Oktober 2018 sampai September 2019 menggunakan single moving average dan single exponential smoothing. Pada tabel 1 merupakan hasil perbandingan tingkat akurasi dari single moving average dan single exponential smoothing. Kesimpulan dari presentasi ini adalah penggunaan metode single moving average dan single exponential smoothing dalam melakukan peramalan berpengaruh terhadap akurasi perhitungan. Dengan menggunakan N sama dengan 4 untuk single moving average dan E sama dengan 0,5 untuk single exponential smoothing. Perhitungan menggunakan single moving average memiliki tingkat kesalahan yaitu mean absolute deviation sebesar 3,116, MAP atau mean absolute percentage error sebesar 9%, dan MSI atau mean square error sebesar 2,762. Sedangkan single exponential smoothing memiliki tingkat kesalahan yaitu MAD atau mean absolute deviation sebesar 3,134, MAP atau mean absolute percentage error sebesar 10%, dan MSI atau mean square error sebesar 2,889. Dengan membandingkan akurasi dari masing-masing metode single moving average dan single exponential smoothing, maka diperoleh single moving average memiliki tingkat kesalahan terkecil dalam melakukan peramalan. Maka dari itu penggunaan single moving average merupakan metode seri waktu terbaik dalam meramalkan permintaan pesanan ayam geprek. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.